Terlihat ya layarnya? Terlihat, Pak. Ya. Iya, Pak, terlihat. Oke. Saya ulangi lagi, jadi bagaimana caranya mengubah kayu log ini menjadi kayu gergajian? Bagaimana caranya? Apakah disulap? Apakah dibiarin aja, dilihati saja? Atau memang ada cara untuk mengubahnya? Nah, kita lihat nanti. Penggergajian kayu dalam bahasa Inggrisnya, istilahnya ini, sawmill. Saw itu gergaji, mill itu pabriknya, pabrik penggergajian. Meskipun penggergajian itu tidak melulu kayu, ya bisa bahan-bahan yang lain, itu bisa menggunakan alat yang namanya gergaji. Tapi kita ini kan konteksnya kehutanan, ya bahan yang kita kerjakan adalah kayu. Kalau teman-teman di teknik sipil, ya mungkin bisa pakai bahan lain, besi atau logam-logam lain. Di pengantar kemarin sudah saya jelaskan juga ya, apa itu hutan, apa itu hasil hutan, apa itu kayu sebagai salah satu dari hasil hutan. Nah, kita fokus sekarang di kayu. Sesuai dengan mata kuliah ini namanya industri pengolahan kayu. Lebih spesifik ya, dulu namanya industri hasil hutan, masih umum. Nah, karena materinya itu memang banyak mengupas kayu, akhirnya namanya dirubah menjadi industri pengolahan kayu. Secara skop memang lebih sempit, tapi memang disesuaikan dengan isinya, kontennya. Kalau hasil hutan itu kan termasuk non-kayu, harusnya di dalamnya. Sementara non-kayu itu kita bahas di semester 4 nanti ya, hasil hutan non-kayu atau bukan kayu. Nah, kembali ke kayu. Apa kegunaan kayu? Nah, banyak ya kegunaan kayu itu. Biar kelas ini hidup, coba sebelum saya tampilkan pada kalian, ada yang bisa menjawab? Mungkin 3 atau 4 orang atau 5 orang, silahkan satu-satu saja. Apa kegunaan atau manfaat kayu? Saya, Pak. Rumah, Pak. Nurlaini, Buat rumah, buat perabotan. Kapal, Pak. Bahan bakar, Pak. Jawabnya gantian. Kalau tabrakan bingung saya. Coba Nurlaini dulu. Satu saja. Kegunaan kayu untuk bahan bakar, Pak. Bahan bakar, bagus. Saya catat namanya. Siapa lagi yang lain? Saya, Pak. Fondasi bangunan, Pak. Siapa ini? Perabotan Avela. rumah tangga, Pak. Gantian. Iya, Pak. Avela ya, silakan Avela. Buat fondasi rumah, Pak. Perumahan ya maksudnya ya. Iya, Pak. Jangan hanya fondasinya aja. Terus siapa lagi? Saya, Pak. Saya, Pak. Buat perabot, Pak. Biar kelihatan saya tutup dulu. Nah, apa tadi? Wiwin. Saya, Pak. Win. Saya, Pak. Bisa untuk kertas, Pak, serat kayunya. Buat kertas, oke. Rosila tadi, silakan. Sebagai alat transportasi, Pak, seperti perahu dan kapal. Bisa juga sebagai untuk jembatan juga bisa, Pak. Oke, bagus. Satu lagi deh, siapa lagi? Saya, Pak. Nunut, Saya, ya. Pak. Nunut. Iya, Pak. Untuk memasak, Pak. Masak. Masak? Apa ini maksudnya masak? Maksudnya gimana masak itu? Kayunya dimasak? Alat perabotan rumah tangganya, Pak, maksudnya. Oh, gitu. Iya dong. Jelasin lebih jelas. Satu lagi yang cowok belum ada nih. Siapa cowok? Saya, Pak. Aswar. Iya, Pak. Aswar. Sebagai bahan baku pembuatan alat musik. Oke, alat musik. Oke, cukup ya. Nah, sekarang saya share lagi layarnya. Kira-kira apa yang belum disebutkan oleh teman-teman kalian tadi? Kelihatan ya layarnya ya. Nah, kita lihat apa kira-kira yang belum disebutin. Bahan bakar tadi ada sebutin.
Mebel tadi sepertinya belum ada ya. Ya, ada tadi peralatan masak. Adakah Mebel, Pak. dari kayu? Mungkin sendoknya kali ya dari kayu ya. Kemudian, nah ini belum ada yang menyebutkan. Untuk bantalan rel kereta api, untuk tiang listrik. Kenapa untuk tiang listrik? Karena kayu merupakan bahan isolator ya. Jadi penghantar listrik yang buruk itu bagus untuk tiang listrik. Meskipun sekarang udah diganti dengan beton ya, atau bahkan besi. Kalau pakai besi, pada takut kesetrum, ya sebenarnya di atas itu sudah dikasih bahan isolator ya, bahan dari kaca atau keramik. Jadi kabel listrik itu tidak kontak dengan besi tiangnya. Nah ini untuk rel kereta api, bantalan rel kereta api, karena kayu itu mempunyai sifat peredam yang baik. Tapi lagi-lagi sekarang sudah diganti dengan beton, bahan semen ya, beton semen itu. Kenapa? Karena kayu sudah semakin sulit didapat, maka mulai diganti dengan bahan-bahan lain. Kemudian apa lagi? Nah ini tadi disebutkan perumahan, tidak hanya fondasi ya, bahkan bisa sampai atap. Mungkin ada yang rumahnya masih menggunakan atap sirap. Wah itu malah justru rumah yang keren menurut saya ya. Semakin banyaknya seng, bahan-bahan lain, kalau masih ada rumah sirap itu justru yang mewah itu rumah sirap menurut saya. Sirap itu dibuat dari kayu ulin ya, kayu ulin yang ada jenis kayu ulin khusus yang mudah dibelah tipis-tipis menjadi sirap. Nah itu mewah itu menurut saya. Karena semakin langka atap sirap. Kemudian, nah ini ada menyebutkan perahu ya, ini kelihatan perahu. Terus, nah mobil tadi adakah menyebutkan bagian mobil misalnya door trim-nya ya, bagian pintu atau di dashboard itu bisa menggunakan kayu. Justru mobil-mobil mewah itu yang ada unsur kayunya biasanya. Seperti Mercedes-Benz itu kalau ada kayunya, wood panelnya itu malah kesannya mewah. Nah itu ya banyak, ya mungkin ada yang bisa menambahkan yang lain, silahkan. Kertas tadi, jadi bisa dimasukkan di kotak lainnya ini, kertas, karton, banyak lagi yang lainnya. Ya, jadi banyak sekali manfaat kayu bagi kehidupan manusia, di mana kayu itu diperoleh dari sebatang pohon ini. Tapi ingat, pohon ini juga punya manfaat selain diambil kayunya. Jadi kita harus bijaksana ini, harus bijak-bijak menggunakan kayu dari pohon ini. Lihat pohon ini, setinggi ini ya, dari akar sampai pucuk daunnya. Pohon kayu yang bisa diambil itu hanya bagian kecil ini. Ya. Kalau di istilah kehutanan itu diameter bebas, diameter setinggi dada, mungkin 1 meter di atas tanah atau 2 meter, tergantung bandirnya ada atau enggak, sampai ke bebas cabang pertama, supaya didapatkan kayu log yang bentuknya bagus seperti ini ya. Kalau cabangnya diambil, nanti jelek ya, seperti ini, mungkin ada bagian sedikit cabangnya yang terkena. Itu akan menurunkan kualitas. Ya, jadi saya minta kalian punya pemahaman yang bagus bahwa kayu itu hanya sebagian kecil loh dari pohon yang kita bisa ambil manfaatnya. Kita lihat rimbunan daun di atasnya ini. Banyak sekali yang kita bisa peroleh dari daunnya ini. Atau akarnya yang tidak kelihatan di bawah tanah. Fungsi-fungsi hidrologis, ya, menyimpan air, mencegah longsor, itu dilakukan oleh akar-akar pohon ini. Penyuburan kesuburan tanah dan seterusnya. Tekstur tanah itu diperbaiki oleh akar pohon ini. Lalu di atas cabangnya ini, crown-nya ini, mahkota pohon ini adalah penghasil oksigen, pencegah gas rumah kaca, pencegah global warming, dan seterusnya. Jadi harus bijak mengambil kayu ini ya, bukan hanya sekedar mengejar produk-produk yang kita butuhkan ini, tapi juga kita harus perhitungkan bahwa pohon juga punya manfaat yang jauh lebih besar dari sekedar kita ambil kayunya. Ya, saya minta itu betul-betul dipahami.
Apalagi kita ini kan hutan tropis, hutan alam. Jangan sampai kita 100% tergantung pada kayu yang berasal dari hutan alam. Alangkah baiknya sudah mulai dicoba dikembangkan kayu yang berasal dari hutan tanaman. Jadi hutan yang ditanam dari benih sampai jadi pohon. Kalau hutan alam itu kan yang memang sudah disediakan Tuhan untuk kita. Kita dapat anugerah hutan alam. Itu kalau bisa sih kayunya kita kurangi, kita ambil dari hutan alam. Karena luar biasa ya, hutan alam itu biodiversitas keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Jadi kalau kita terlalu tergantung dengan hutan alam untuk hanya sekedar kayunya, wah itu lama-lama akan menjadi rugi yang sangat besar. Tidak sebanding dengan keuntungan kita peroleh dari kayunya.